masuk kota Genteng dari arah Banyuwangi kota masuk ke kota Genteng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keberhasilan keluarga sering diukur dengan kebendaan. Keluarga berhasil adalah keluarga bermobil mewah, berumah tingkat, atau berjabatan tinggi. Karena mempunyai anggapan demikian, orang tua pun menyiapkan segalanya agar anak cucunya tidak kelaparan. Bahkan ada cerita anaknya yang baru lahir saja sudah ada yang dibangunkan pabrik. Wow. Begitulah kelakuan sebagian dari kita. Itu boleh-boleh saja selagi caranya tidak menyimpang dari norma agama, hukum, dan sosial. Kita adalah pribadi beragama yang mengajarkan ketakwaan kepada Yang Maha Esa. Kita pun makhluk sosial, yang berarti kita menjadi bagian dari kelompok manusia lainnya. Karenanya, berbuat baiklah kepada sesama. Agar semuanya disadari dan tercapai, kita perlu menyiapkan generasi penerus dengan baik. Kita berkewajiban untuk memberikan warisan terbaik kepada mereka. Dan warisan terbaik bagi mereka adalah ilmu. Itu menurutku. Aku jadi teringat kepada almarhum kakekku, Haji Dawud Daryono. Meskipun kini kakek sudah tidak lagi satu dimensi denganku, kakekku masih juga memberiku banyak pelajaran yang berarti untuk bekal hidupku di masa yang akan datang. Selain ilmu dan pengalaman, pembelajaran nyata yang dulu pernah saya ikuti di rumah kakek, kakek juga menyiapkan pembelajaran lain, yaitu pengelolaan dan manajemen keuangan dan harta. Mungkin ini sudah masuk ke masa di mana ujian mata pelajaran itu dan harus saya jalani saat ini. Beberapa dari kita mungkin menganggap ini sebuah hadiah atau sebuah bonus. Namun saya lebih menganggapnya sebuah ujian atau tes yang saya yakin sudah direncanakan oleh almarhum kakek saya jauh sebelumnya. Ujian itu adalah peninggalan sebidang tanah di Tegalyasan. Posisi tanah itu tak jauh dari kota Genteng. Cuman berjarak tak sampai 5 menit arah utara menuju stasiun kereta api Kalistair Sempu. Jika berangkat dari kota Genteng, posisi tanah itu di sebelah kanan jalan, pinggir jalan raya dengan luas kurang lebih 10.000 meter persegi. Sebenarnya dalam hatiku dan ditambah pendapat teman-teman, tanah itu sangat berharga dan prospek kedepannya juga sangat bagus. Lokasi itu juga sangat cocok untuk dijadikan sebagai sebuah investasi yang diperkirakan banyak orang akan sangat menguntungkan kedepannya. Selain kondisi tanah yang subur,
Terbukti dengan hasil panen selama ini yang sangat memuaskan, tanah tersebut juga dalam posisi yang sangat strategis dan bisa difungsikan untuk sarana bisnis karena berada di jalur penghubung antara jantung perekonomian antar kota. Dalam rencana perluasan dan perkembangan kota, posisi tanah tersebut juga tepat di dalamnya. Berada di jalur penghubung kota Genteng dan stasiun kereta api Kalistail Sempu. Lokasi itu juga sebagai jalan pintas menuju kota besar lain seperti Gendo, Rogojampi, dan Banyuwangi. Hal itu bisa dilihat dari lebarnya jalan yang baru saja dibangun oleh pemerintah setempat, tepat di depan lokasi tanah itu. Sebenarnya masih banyak kelebihan dan manfaat yang bisa kita dapatkan jikalau kita memiliki aset ataupun investasi di sekitar lokasi tanah itu. Dan sayang sekali kalau kesempatan itu tidak diambil. Bisa jadi investasi yang fantastis, bukan? Tanah itu ditawarkan dengan harga yang relatif murah jika dibandingkan dengan segala kelebihannya. Untuk kejelasannya, Sobat Maestro bisa menghubungi nomor 0852 3045 8589. Sudahlah, yang pasti itu akan sangat menguntungkan untuk investasi. Tapi itulah ambisi. Apalah dayaku, saya tetap harus melewati ujian dari almarhum kakek. Tanah itu bukanlah milikku, dan itu harus saya sadari. Namun sekarang lebih kepada milik almarhum ibuku dan 5 adik-adiknya. Dan tanah itu harus segera dibagikan kepada anak-anak kakek. Agar pembagiannya bisa berjalan dengan baik, maka tanah itu harus dijual dan kemudian hasilnya nanti akan dibagikan. Yang pasti, pembelajaran dari kakekku semasa beliau hidup hingga sekarang masih dapat aku rasakan, apapun rasanya dan apapun itu. Saat ini aku berpikir, aku harus bisa meniru kesuksesan kakek. Sukses dalam membentuk pribadi baik kepada anak-anaknya, terutama dalam kedisiplinan, akhlak, serta manajemen keuangan yang baik. Hal itu bisa aku lihat dari kesuksesan Pak Lek dan Bu Lekku. Saya juga harus mampu meniru keuletan dan kerja kerasnya, serta sikap konsistennya dalam menjalani hidup. Kini aku jadi tahu, esensi pendidikan itu berbentuk perubahan perilaku dari awam menjadi berilmu, dari arogan menjadi santun, dan dari kemurkaan menjadi lebih bijaksana. Maka aku pun mengambil pelajaran berharga daripadanya, bahwa warisan terbaik bagi generasiku ke depan adalah ilmu. Kini aku akan selalu berusaha memberikan ilmu sebanyak-banyaknya kepada anak-anakku. Aku akan selalu menanamkan norma-norma kebaikan kepada mereka. Bagiku, mereka dapat mendapatkan semuanya dengan ilmu, tidak hanya sekedar harta. Jika keberhasilan orang tua selalu diukur dengan harta, kiranya sia-sia anak disekolahkan.
Guru tidak pernah mengajarkan cara untuk mendapatkan harta. Gurunya saja terkadang lebih miskin dari muridnya. Bagaimana akan mengajarkan cara mendapatkan harta? Oh kakek, aku satu-satunya cucumu yang pernah tinggal dan hidup bersamamu. Dan aku tahu persis bagaimana kakekku. Sudah banyak hal yang engkau contohkan langsung di depanku. Terima kasih atas semua yang telah engkau ajarkan dan engkau berikan. Aku yakin dan percaya bahwa Tuhan akan bangga dan bersedia menempatkanmu di tempat yang mulia. Salam sayangku untukmu dari cucumu.